Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam jumpa, salam sejahtera, puji Tuhan. Jikalau pada hari ini kembali kita bertemu untuk boleh saya sampaikan firman Tuhan yang merupakan kekuatan bagi setiap orang-orang percaya. Haleluya. Saudara, tema kita di hari ini adalah bicara menurut kerelaanmu. Menurut kerelaanmu. Segala sesuatunya Bapak Ibu, jikalau tidak dilakukan secara sukarela atau dalam kerelaan, itu pasti hasilnya itu akan berbeda. Walaupun terkondisikan, itu bermaksud untuk menyenangkan Tuhan. Sebelum saya lebih jauh bicara apa itu soal kerelaan Bapak Ibu, saya akan berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau hari ini kembali kami boleh mendengar firman-Mu yang berbicara soal kerelaan kami di dalam melakukan kehendak Tuhan, di dalam melakukan perintah Tuhan. Biarlah firman di hari ini kembali menegur, mengajar kami, sehingga kami boleh hidup sebagai orang-orang yang rela dibentuk oleh kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema hari ini menurut kerelaanmu. Saudara, perhatikan pada saat kita beribadah, pada saat kita itu berdoa, pada saat kita itu bernyanyi memuji Tuhan. Di situ ada terbersit syair-syair yang sepertinya saudaraku kita itu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Misalnya, jadikan aku rumah doamu, pakailah aku selagi masih aku kuat, pakailah aku sebagai penuai jiwa-jiwa, pakailah aku sebagai orang-orang menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini sering kali kita ucapkan, sering kali kita katakan, atau sering kali kita statementkan. Saudaraku, di kemudian hari apa lacur, banyak terjadi hal itu tidak menjadi kenyataan, saudaraku. Di dalam kehidupan banyak orang Kristen. Jadi ucapan di bibir dengan di hati itu berbeda, dengan di kelakuan itu berbeda. Ya, kalau boleh dikatakan ini nilai kemunafikan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, kalau kita tidak amati dan cermati, ini sungguh amat berbahaya. Makanya jelas sekali saudaraku, banyak orang Kristen itu sungguh amat munafik. Dia bilang dia ingin dipakai sebagai rumah doa Tuhan, sebagai bait suci, bait kudus, tapi hidupnya dalam kenajisan. Karena apa yang distatementkan, apa yang dikatakan, itu dia tidak rela, tidak ada kerelaan. Dengan tidak ada kerelaan tidak akan menjadi apa-apa. Karena Tuhan tidak mau kita hidup dalam keterpaksaan, mengikuti Dia. Jikalau kita mempunyai keterpaksaan, saudaraku, firman Tuhan itu jelas-jelas menjadi penghalang hidup kita. Jika kita terpaksa. Hati-hati saudaraku. Jadi sebetulnya atau sesungguhnya, kalau saya perhatikan Bapak Ibu, banyak orang Kristen hidupnya ya kan, terpaksa menjadi Kristen, terpaksa beribadah, terpaksa membaca firman, terpaksa dalam hal untuk mengikut Kristus Yesus. Dan akhirnya itu adalah penghalang-penghalang bagi mereka dengan mengatakan terlalu banyak aturan yang di dalam kekristenan. Aku pilih kepercayaan yang tidak banyak aturan. Akhirnya dia ateis. Nah, untuk hal itu Bapak Ibu, bentukan apa yang harus kita rela mengikut Tuhan? Yang pertama, kerelaan menuruti kehendaknya. Kerelaan menuruti kehendaknya. Saya baca di Efesus 1 ayat 3 sampai 8. Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya
sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Perhatikan ayat demi ayat, saudaraku, yang tadi saya sudah bacakan. Jikalau kita tahu kita itu dipilih Tuhan menjadi anak-anaknya menurut kerelaan Tuhan, saudaraku, tidak ada masalah pada akhirnya. Tidak ada keterpaksaan. Dan senang melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan senang hidup dalam kehendak-Nya. Tidak ada sungutan, Bapak Ibu. Kecuali kita tidak rela. Keterpaksaan akan menghilangkan kepribadianmu. Dengan demikian, bukan pribadimu pada akhirnya yang Tuhan inginkan. Itu salah, Bapak Ibu. Tuhan ingin pribadimu utuh. Lakukan segala kehendaknya dengan rela. Tuhan tidak mau engkau menjadi orang lain, tapi menjadi diri pribadimu. Bagaimana engkau menuruti kehendak-Nya. Karena Tuhan juga memilih kita sebagai anaknya, itu rela Dia. Berdasarkan kerelaannya, saudaraku. Iya kan? Makanya seringkali banyak orang Kristen menyimpang dari firman Tuhan ini. Sehingga munculnya argumentasi yang membela dirinya seakan-akan dia itu berkenan di hadapan Tuhan. Hati-hati, ada Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi yang melainkan melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau engkau tidak rela menuruti kehendak-Nya, pasti ada penyimpangan. Dan konyolnya, dosa yang kamu lakukan, itu kau bilang tidak apa-apa. Tuhan pasti mengampuni. Nah, ini kondisi-kondisi yang melebar pada akhirnya, yang menyimpang jauh daripada nilai niat semula Tuhan memilih kita sebagai anak-anaknya. Makanya banyak menjadi anak-anak pemberontak. Yesaya 31, engkau masuk dalam sebuah persekutuan bukan dorongan dari rohku, makanya dosamu semakin bertambah-tambah. Ini contoh umat yang tidak rela dibentuk menuruti kehendak-Nya. Sehingga kehidupannya, Bapak Ibu, selalu berlawanan dengan kehendak Tuhan. Bukankah itu yang dikatakan pemberontakan? Mengerikan sekali, Bapak Ibu. Tetapi tidak mau dikatakan dirinya sebagai pemberontak. Yang malah dibilang dirinya adalah sebagai orang yang taat. Dia permainkan kasih karunia Tuhan itu menurut kehendak dirinya sendiri. Jangan sampai kita hidup di dalam keterkutukan. Terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita harus rela menuruti kehendak-Nya. Karena Tuhan kita Yesus Kristus pun rela dengan kerelaannya memilih kita sebagai anak-anaknya. Dengan kerelaannya juga memberikan kasih karunia dan berkat surgawi yang luar biasa. Jadi kalau kita tidak rela, Bapak Ibu, firman Tuhan itu menjadi penghalang hidupmu. Camkan baik-baik. Mulai saat ini taatlah, hidup dengan rela. Walaupun ada hal-hal yang membelit dalam hidup kita, entah itu persoalan, entah itu penyakit, entah itu ekonomi, entah itu tekanan hidup, problem. Tapi jikalau kita rela menuruti kehendak-Nya, Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu. Yang kedua, saudaraku, kerelaan menuruti jalannya. Kerelaan menuruti jalannya. Amsal 10 ayat 29 sampai 32. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Lihat, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, bagi orang yang rela. Jadi jalan Tuhan ada di dalam orang yang rela.
Jalan Tuhan lu Bapak Ibu, jangan main-main saudaraku. Mengikuti orang yang tulus, orang yang rela, orang yang tanpa pamrih. Bahkan saudaraku itu sangat berlawanan dengan orang fasik. Dan di mulut orang yang rela, orang yang tulus itu satu nilai kebenaran, dan dalam kebenaran dia tahu akan menyenangkan Tuhan. Tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Berkacalah kepada diri sendiri Bapak Ibu. Jikalau kita rela mengikuti di dalam jalan Tuhan, tidak ada kemunafikan dalam hidup kita Bapak Ibu. Ingat baik, seluruh hidup kita seharusnya sudah ada di dalam jalan Tuhan. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ingat baik itu. Kita jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Makanya rela di dalam jalannya. Memang ada onak duri, memang ada masalah, tetapi kita mampu melaluinya dengan iman yang kuat, dengan iman yang setia, yang tetap mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi. Karena itulah nilai jalan Tuhan, bentukan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jikalau hari ini Bapak Ibu sepertinya terpaksa menjadi orang Kristen, kau harus memiliki kerelaan. Tuhan memanggil kita tidak dengan paksaan kok. Ya, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan engkau kelegaan. Kenakanlah kuk yang kupasang karena ringan adanya. Belajarlah kepadaku, kata Tuhan, karena aku lemah lembut. Luar biasa. Kalau orang yang rela Bapak Ibu mengikuti jalan Tuhan, saudaraku, tidak pernah itu terombang-ambingkan. Apapun masalah yang dia ada, yang dia peroleh, dan dia rela tetap hidup di dalam jalan Tuhan. Sebab jalan ke sorga hanya satu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini penting Bapak Ibu untuk kita menyimak dengan baik. Dan jikalau engkau ada hal yang memberontak, yang mengatakan kok Tuhan mengikut engkau begini jadinya, hati-hati saudara. Itu kita sepertinya sedang ingin terpaksa. Kalau kita mengucap syukur dalam segala hal, itu orang yang rela dalam kehendaknya, di dalam jalannya. Mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal. Itu orang yang rela. Sehingga kekristenan tidak menjadi beban hidupnya. Kekristenan tidak menjadi penghalang akan hidupnya. Bahkan kekristenan adalah menjadi jiwanya bergelora, bersemangat, mengiring Yesus. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Selama-lamanya kita mengiring Yesus, dan kita tidak pernah menjual iman kita sampai kapanpun. Dan bahkan sampai akhir hidup kita Bapak Ibu, kita selalu rela mengiring Yesus, ada di dalam jalan-jalannya. Puji Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, kerelaan menurut pengaturannya. Kerelaan menurut pengaturannya. Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah.
supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahkan bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Puji Tuhan. Kalau orang yang rela, saudaraku, di dalam hidupnya menurut pengaturannya, saudaraku, walaupun tidak seakan-akan dikontrol, dia melakukannya dengan tekun, Bapak Ibu. Iya kan? Itu orang yang rela, saudaraku. Contoh soal, kalau Bapak Ibu kerja sama bos, kalau engkau tidak rela, engkau kerja baik hanya hanya waktu diamati sama bos. Tetapi pada saat engkau di luar pengamatan bos, engkau kerja asal-asalan. Engkau kerja main-main. Saudaraku, itu bukan sifat orang Kristen. Sifat orang Kristen, walaupun bekerja atas bos dunia, dia tidak perlu diawasi, saudara. Karena dia rela melakukan sesuai aturan-aturan yang sudah diterapkan atas perusahaan tersebut. Terlebih lagi bagi Tuhan. Saudaraku, seringkali kita di gereja mampu menjadi orang baik. Luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa penipunya. Saya dulu pernah, saudaraku, mengamati ada 2 orang bapak yang dia merokok. Kemudian saudara temannya bilang begini, cepat kau habiskan itu rokokmu. Iya toh, nanti di dalam gereja kita tidak bisa merokok lagi, ada Tuhan. Itu kan konyol, Bapak Ibu. Konyol sekali, saudaraku. Yang kedua, waktu dibaptisan, Bapak Ibu. Saya baru datang, baru keluar dari mobil saya, waktu itu kan penuh, saudaraku. Ya kan, kemudian ada 3 orang sedang merokok. Wah, itu merokoknya seperti terburu-buru. Cepat-cepat, baptisan mau dimulai nih. Nanti kalau sudah dibaptis kita tidak bisa merokok lagi. Itu kan konyol, Bapak Ibu. Itu terpaksa kamu. Kamu terpaksa. Itu hasilnya akan nihil. Akan nol. Engkau tidak rela memberi dirimu dibaptis, memberi dirimu bertobat. Terpaksa. Kalau terpaksa, iblis tahu, saudaraku. Iblis tahu. Dia akan menggocok kamu karena hatimu tidak tulus. Engkau tidak rela untuk mengikut Yesus. Engkau tidak rela dalam pengaturannya. Dan pengaturan Tuhan engkau anggap itu halangan bagi hidup. Hati-hati dengan kesesatan ini, Bapak Ibu, yang sedang menjamur. Yang mana firman Tuhan dianggap adalah penghalang bagi hidup orang-orang yang ingin bebas. Itu nilai ateis, Bapak Ibu. Itu nilai ateis. Kita mesti paham akan nilai-nilai ini. Jikalau kita tidak paham, Bapak Ibu, itu berbahaya, saudaraku. Iya kan? Kalau engkau tidak rela dalam pengaturannya, saudaraku, repot, saudaraku. Iya, repot sekali, saudaraku. Makanya, saudara, seringkali terjadi nilai-nilai kedurhakaan yang kita buat dengan Tuhan. Ini jangan dianggap ringan, Bapak Ibu. Engkau akan lelah menjadi orang Kristen jika engkau tidak rela. Karena hidup kita bukan berorientasi di dalam dunia ini. Hidup kita berorientasi ke sorga, Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa menikmati duniawi, Bapak Ibu. Sedangkan orang-orang duniawi menarik kita untuk menikmatinya. Kalau engkau tidak rela, iya kan? Bahaya. Ada lagi kejadian, Bapak Ibu. Pak Pendeta, jadi orang Kristen tidak enak ya, Pak Pendeta. Tidak enak mengapa? Kalau saya tugas keluar kota, seringkali dikatain, sok suci kamu. Mereka ke karaoke, panti pijat, sementara saya nggak boleh, nggak berani. Nah, itu orang yang sungut-sungut namanya, nggak rela kok menjadi orang Kristen. Nggak rela kok di dalam firman Tuhan, di dalam pengaturannya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu.
dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jikalau engkau tidak rela, kau akan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau engkau tidak rela, tidak tahan kau menghadapi tekanan hidup di dunia ini. Tapi kalau engkau rela, kekuatan Tuhan ada padamu. Paulus pernah berdoa 3 kali supaya utusan iblis itu mundur. Apa jawaban Tuhan? Tidak cukupkah kasih karuniaku bagimu? Di dalam kelemahanmu, disitulah letak kekuatan aku. Kita mesti rela Bapak Ibu hidup menuruti pengaturannya. Jika tidak, saudara, kita bertambah berat beban kita. Udah beban masalah, beban terpaksa, bahaya. Dan akhirnya murtad. Dan akhirnya ingin menikmati keduniawian. Ya sebentar. Kemudian hilang. Lenyap, binasa. Hati-hati ya Bapak Ibu. Kita mesti rela hidup menuruti pengaturannya. Yang keempat, kerelaan menuruti kegenapannya yang terakhir. Efesus 1 ayat 9-14. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Baik yang di sorga maupun yang di bumi. Kemudian aku katakan di dalam Kristus karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Di sini Bapak Ibu berbicara soal nilai proses. Dan Tuhan memberitahu ini berdasarkan kerelaannya. Dan kita dibentuk sama Tuhan, diberitahu rahasianya, itu menurut kerelaannya. Jadi saudaraku, di dalam Tuhan itu berterus terang, ada proses yang harus kita rela mengikuti. Dan itu semua sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus untuk supaya kita hidup menuruti kegenapannya. Makanya orang Kristen tidak boleh hidup di dalam kebetulan Bapak Ibu, dan tidak percaya nilai kebetulan. Itu kegenapan. Kegenapan kita sudah terima, tapi ada proses. Righteousness. Proses dalam kebenaran inilah dibutuhkan kerelaan dalam diri kita, karena Tuhan menghargai free will, kehendak bebas. Tuhan tidak memaksa Bapak Ibu. Tuhan tidak memaksa. Janganlah engkau menjadi orang Kristen karena diiming-imingi harta, karena diiming-imingi jabatan, karena diiming-imingi wanita ataupun pria sebagai suami atau istrimu. Janganlah menjadi Kristen seperti itu. Banyak contoh Bapak Ibu. Mereka menikah karena mengikuti Kristen itu, karena mengikuti sang kekasih. Begitu mereka ada kebencian, mereka balik lagi kepada kepercayaan yang lama. Itu nilai model Kristen yang tidak rela. Bagaimana Pak kalau orang Kristen keturunan kok bisa murtad juga? Itu Kristen yang tidak rela. Karena dia berpikir hidup ini belum di sorga. Kenapa harus mengikuti pengaturan sorga, kegenapan sorga? Ya nggak apa-apa lah ikuti cara dunia, kan ada pengampunan otomatis. Oh itu kan konyol Bapak Ibu. Konyol sekali. Saudaraku, jangan kasih celah dalam engkau mengiring Yesus. Harus rela hidup dalam kegenapannya. Kita ini hidup sedang dalam proses kegenapan. Kegenapan sudah kita miliki, tetapi melalui proses-proses yang Tuhan bentuk atas diri kita. Agar kita menjadi orang yang setia sampai mati. Karena Tuhan tidak mau engkau terpaksa. Sekali lagi saya bicara, kalau engkau terpaksa, itu kehilangan pribadimu. Sedangkan Tuhan ingin supaya pribadimu tetap melekat sebagai orang yang rela menuruti kegenapan Tuhan.
Saudara, Tuhan tidak membuat kita tidak sadar diri untuk mengiring Yesus. Kita tidak dihipnotis mengiring Yesus. Makanya kita menjadi orang Kristen, Bapak Ibu, harus sadar sesadar-sadarnya. Kenapa kita bisa menjadi orang Kristen? Karena itu sudah pilihan Tuhan, panggilan Tuhan. Galatia 1:15. Dari perut kandungan ibuku, ternyata aku telah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Kalau engkau tidak rela, Bapak Ibu, engkau engkau akan membentuk argumentasi seolah-olah engkau ingin membenarkan dirimu atas nama firman. Oh, itu namanya aisegesa. Penyimpangan, petafsir, Bapak Ibu. Itu banyak terjadi atas orang Kristen. Saya kalau melihat pernyataan-pernyataan orang Kristen, saudaraku, begitu bodohnya. Kau cuma memaksakan dirimu untuk dibenarkan, padahal hidupmu tidak benar. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Jadi engkau harus rela menuruti kehendaknya. Rela menuruti pengaturannya. Rela menuruti jalannya. Dan rela menuruti kegenapannya. Apapun masalah yang engkau ada hari ini, entah penyakit, entah ekonomi, entah apalah namanya itu persoalan di dalam dunia ini, sesungguhnya tidak akan sanggup membuat engkau menyimpang dari jalan Tuhan, karena engkau memiliki kerelaan di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Kerelaan adalah kekuatan yang dahsyat, Bapak Ibu. Kita lihat para rasul, mereka teraniaya. Kenapa mereka tidak sungut? Karena mereka rela, mereka tulus. Mereka tidak mencari hal-hal duniawi, karena mereka tahu semua akan lenyap. Tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Milikilah kerelaan, Bapak Ibu. Kalau tidak, engkau akan menyimpang dari jalan-jalan Tuhan seiringan persoalan tekanan hidup di muka bumi ini. Saudara, tekanan hidup kita bukan semakin berkurang dalam hidup di muka bumi ini, semakin bertambah. Tapi kalau kita rela mengiring Yesus, ada sukacita yang luar biasa selalu mengikuti diri kita. Bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Haleluya. Sukacita adalah buah roh yang kedua. Kita harus berbuah-buah. Firman Tuhan saya percaya tidak pernah kembali dengan sia-sia, kecuali engkau akan menyia-nyiakannya. Relakanlah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Saya berdoa untuk kita sekalian. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu bukan penghalang hidup kami. Justru firman-Mu adalah kehidupan kami sendiri. Kami hidup karena firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kehendak-Mu dan isi hati-Mu. Dengan rela menegur, mengajar kami. Kami pun rela menerima akan hal ini. Tuhan Yesus, memang kami ada masalah, ada persoalan, penyakit, tapi Engkau tahu. Sebab di dalam Yesus ada penyelesaiannya, ada mujizat. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati jemaat-Mu yang sedang berbeban berat. Biarlah campur tangan Tuhan terjadi, sehingga mereka hidup rela dibentuk oleh kehendak Tuhan. Sehingga akhirnya hidup mereka berkemenangan dan mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kemuliaannya, dan akan datang kali yang kedua menjemput kita, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.